Nah, saatnya kita masuk ke tema utama nih pada pagi hari ini. Berdiskusi soal hadirnya kemarin. Berdiskusi soal diskusi. Ya kan? Diskusi kebangsaan kan? Iya. Lanjut, Bi, terus. Perhati aja kalau gitu. Berdiskusi soal kemarin Ganjar Pranowo mengisi kuliah kebangsaan. Ya, yang menjadi poin-poinnya apa sih yang akhirnya jadi viral di media sosial, Vi? Soal adanya penggusuran, soal petugas partai atau petugas rakyat, dan beberapa hal lainnya ya. Kita simak informasi berikut ini. Bakal calon Presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo hadir memenuhi undangan mengisi kuliah kebangsaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, FISIP di Universitas Indonesia Depok, Jawa Barat. Acara yang dihadiri dosen dan mahasiswa ini bertajuk Hendak Kemana Indonesia Kita. Selain berkesempatan menerangkan berbagai pencapaian dan gagasan, Ganjar juga menjawab sejumlah pertanyaan yang dilontarkan dosen hingga mahasiswa. Salah satu pertanyaan yang menjadi perhatian adalah saat Ganjar ditanya statusnya sebagai kader partai. Saya novel dari Ilmu Politik. Pada tanggal 21 April, Bapak dicapreskan oleh PDIP oleh Megawati Soekarno Putri. Saya menggarisbawahi kata-kata Bu Megawati yang menyatakan bahwa sebagai kader dan petugas partai. Jujur saja saya mengagumi Bapak, merasa kecewa. Ternyata Bapak yang diharapkan sebagai petugas rakyat ternyata petugas partai. Pertanyaan saya, jika Bapak terpilih sebagai Presiden ke-8, apakah Bapak tetap dengan prinsip tuanku ya rakyat, gubernur hanya mandat, dan tidak menjadi boneka Megawati? Saya ingin Pak Ganjar menjawab hari ini di Balairung yang terhormat ini, supaya jelas pertanyaannya, jawabannya, apakah Bapak petugas rakyat atau petugas partai? Terima kasih. Novel, kamu mengikuti saya selama 10 tahun jadi gubernur? Mengikuti. Oke, saya petugas siapa? Finish. Saya kader partai. Tapi presiden bukan. Gubernur bukan. Itulah melayani. Oke ya. Jadi kita bisa membedakan ketika kita sudah berada di jabatan, apa yang kita lakukan. Maka kalau Anda riset tentang saya, apa yang saya lakukan, adakah kemudian saya hanya berpihak pada partai saya? Mungkin nyaris Anda tidak akan menemukan itu. Undangan mengisi kuliah di FISIP UI diharapkan sebagai gambaran ide dan gagasan kepada publik, khususnya sivitas akademi akan bakal calon presiden 2024. Tim TV One mengabarkan. Langsung saja kita ajak berdiskusi pada pagi hari ini, sudah lengkap nih narasumber kita. Ada Melki, Ketua BEM UI. Selamat pagi Melki, apa kabar? Selamat pagi Mas. Terima kasih sudah hadir di sini di studio kami. Dan juga melalui sambungan Zoom, ada Prof. Karim Suryadi, Guru Besar Komunikasi Universitas Pendidikan Indonesia. Pagi Prof, Assalamualaikum. Selamat pagi Prof. Karim. Selamat pagi, udah Rifki, Latih sama Rifki juga Bang Arya Bima ya. Ya. Dah, ini saya baru mau memproklamirkan ini saya. Iya. Mas Arya Bima, politisi partai PDI Perjuangan. Sorry. Selamat pagi Mas Arya, sehat Mas? Soalnya harumnya udah tercium dari kejauhan. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Arya. Merasa terhormat Mas Arya loh. Ya kan yang memperkenalkan seorang profesor komunikasi luar biasa ya. Saya ingin ke Melki terlebih dahulu. Melki, kemarin berlangsung berapa lama Mel di FISIP? Ya kurang lebih 2-3 jam ya berlangsung. Banyak hal-hal poin-poin menarik, baik itu pertanyaan dan juga jawaban dari Ganjar. Poin yang Anda atau teman-teman BEM keluarkan, highlight
di bagian mana? Oke, jadi mungkin ini biar jadi clear juga Mas ke media gitu, bahwa memang di akhir Agustus kalau ada pemberitaan bahwa teman-teman BEM SUI mengundang ketiga bakal calon presiden, Pak Ganjar, Pak Anies, Pak Prabowo, itu benar gitu. Jadi rencana awal kita mengundangnya di 14 September kemarin. Tapi kita reschedule karena Pak Ganjar sedang umroh dan Pak Prabowo katanya ada tugas negara di Laos. Jadi kemungkinan besar jadi 26 September. Nah, acara yang di FISIP kemarin itu acara dari Dekanat FISIP UI. Judulnya Kuliah Kebangsaan. Jadi Kuliah Kebangsaan ini memang acara tahunan, tapi karena ada momentum Pilpres di 2023 ini menjelang Pilpres gitu. FISIP UI mengundang Pak Ganjar, Pak Anies dan juga Pak Prabowo. Pak Anies sudah beberapa minggu lalu. Sekarang Pak Ganjar. Dan kalau ditanya secara umum bagaimana, pertama kita mengapresiasi yang mau hadir dulu. Pak Anies, Pak Ganjar kan mau hadir gitu. Kemudian akan ada Pak Prabowo juga gitu. Kalau jadi gitu. Jadi kita mengapresiasi mau hadir karena memang concern terbesar dari BEM UI dan teman-teman mahasiswa itu adalah ayo kita buat 2024 ini jadi pertarungan gagasan gitu. Kita buang jauh-jauh yang namanya politik sekedar pencitraan ataupun sekedar politik identitas dan lain sebagainya. Kita taruh gagasan. Punya mimpi, wawasan dan argumentasi apa buat Indonesia ke depan gitu. Jadi yang penting itu tidak sekedar mencari pemimpin baru, tapi wawasan apa, gagasan apa yang baru yang bisa dibawa oleh pemimpin baru. Terjawab atau didapati nggak oleh teman-teman BEM dari jawaban Pak Ganjar kemarin gitu? Sebenarnya kalau ditanya kita dapatkan apa tidak, jelas ada pro dan kontra. Yang namanya gagasan, yang namanya Pak Ganjar mempresentasikan full gagasan-gagasan beliau soal ekonomi, soal ketenaga kerjaan, soal energi juga yang saya lihat, saya highlight gitu. Dan ketika di pertanyaan pun banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dalam tanda kutip pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak tidak diekspektasikan oleh banyak orang gitu misalnya dipertanyakan. Tapi itu ciri khas mahasiswa gitu. Jadi mahasiswa yang kritis, mahasiswa yang kemudian mau menanyakan apapun itu ciri khas mahasiswa. Dan menurut kami Mas Ganjar kemarin memang menjawab, tapi mungkin bisa jauh lebih baik lagi gitu. Itu teman bisa jauh lebih baik lagi maksudnya gimana? Bisa jauh lebih baik lagi, mungkin kan ntar bakal ada acara di UGM atau kami juga akan mengundang. Jadi terima kasih Mas Ganjar kemarin sudah menyampaikan pemaparan dan juga menjawab. Berarti Anda nggak cukup puas dong dengan jawaban kemarin? Karena kita yakin Mas Ganjar masih punya banyak hal baik lainnya untuk disampaikan pada kita gitu. Mungkin kemarin kurang terbahas secara paripurna ya, waktunya kurang mungkin, atau pertanyaan-pertanyaannya juga mungkin masih banyak yang belum terjawab dengan maksimal gitu. Jadi sepertinya kita butuh banyak forum-forum lain. Dari pertanyaan Noval itu yang kemudian viral nih di media sosial. Jawabannya adalah Anda mengikuti nggak saya selama 10 tahun. Itu jawaban yang menurut Anda seperti apa? Kalau kita lihat sebenarnya Pak Ganjar berupaya untuk menjawab dengan analogi gitu. Tapi menjawab dengan karya mungkin menjawab juga. dengan karya mungkin. Tapi yang kita highlight adalah tidak ada bukan dibilang ketegasan, tapi tidak ada kepastian gitu. Jadi yang disampaikan hanyalah negara itu organisasi jabatan. Itu kan konteks hukum administrasi negara sebenarnya. Negara itu organisasi jabatan. Ketika menjadi presiden, menjadi gubernur, artinya dia administratif. Tapi dirinya pribadi adalah petugas partai. Jadi sepertinya butuh penjelasan yang komprehensif. Maunya petugas partai atau bukan? Ya atau tidak gitu ya? Ya atau tidak, dan diberikan penjelasan kapan dia harus bertindak sebagai petugas partai, kapan dia harus bertindak sebagai administratif kepala negara, kepala pemerintahan. Itu yang harus dijawab dengan clear. Bukan sekedar saya sudah menjadi gubernur dan sebagainya gitu. Mas saya ke Mas Arya Bima gitu. Kita ke Mas Arya Bima. Mas Arya, kalau dari mahasiswa kemarin sebenarnya kayaknya Pak Ganjar bisa menjawab yang lebih dalam tanda kutip memuaskan dari pertanyaan-pertanyaan mahasiswa yang kemarin dilontarkan. Ini tanggapan dari Mas Arya seperti apa, Mas? Selamat pagi, Melki, selamat pagi. Saya apresiasi dulu kepada kawan-kawan MUI yang telah menyelenggarakan acara FISIP dalam kaitan sebagai FISIP UI sebagai salah satu sarana untuk memberikan ruang para calon presiden ini untuk menyampaikan ide gagasannya. Ini penting sekali dicontoh untuk lembaga-lembaga yang lainnya termasuk pusat-pusat studi, karena kita mengingat bahwa kampanye sejenis adu gagasan hanya berlangsung kurang lebih 2 bulan, efektif nggak nyampe. Iya, pendek waktu. Yang pertama saya akan respon bahwa jawaban Pak Ganjar ini tepat bagaimana hal yang terkait dengan petugas partai yang saat ini sebenarnya perlu dibawa dari perdebatan politis menjadi perdebatan akademis. Nah, perdebatan akademis ini
kalangan cendekiawan kampus akan lebih adil dan netral, karena sebenarnya istilah petugas partai adalah merupakan akibat dari, kalau kita lihat konstitusi kita, bahwa untuk pileg itu pesertanya partai politik, untuk pemilihan DPD pesertanya perorangan, dan kemudian untuk pilpres adalah perorangan yang diusung partai politik. Dari terjemahan tersebut, maka komunikasi politik di dalam partai harus masuk di dalam koridor konstitusi partai. Turunan dari perorangan yang diusung partai politik kan bukan mengusung manusia, memindahkan misalnya dari rumah saya Kalibata ke UI, tapi kan mengusung ide gagasan. Dari ideologi, kemudian konstitusi, turun ke visi, ke misi, ke program kebijakan. Hari ini dari Komisi 1 sampai Komisi 11, seluruh anggota PDI Perjuangan harus ditanyai apa yang sudah dilaksanakan oleh Jokowi, apa yang baru dilaksanakan saat ini, apa yang belum, apa dampaknya, apa eksesnya, dan kemudian ke depan presiden yang harus sustain dan lebih maju, apa masukan-masukan dari sekian 10 tahun ini yang ada. Karena kita akan memberikan ini kepada presiden berikutnya yang diusung oleh PDI Perjuangan. Nah, inilah kemudian ada tugas yang substansial, yaitu menjalankan berbagai hal dengan visi misi itu. Bahwa visi misi ini kemudian nanti ditransformasi ke KPU adalah gagasan visi misi presiden, tapi karena partai politik ini diusung, presiden ini diusung oleh partai politik sesuai dengan konstitusi, maka kemudian endorsement partai politik kepada seseorang itulah kemudian nama di internal bahasa partai kami adalah petugas partai. Itu bisa kader partai, itu bisa apapun. Tapi sekali lagi, setelah ada rekomendasi partai, hal yang menarik adalah bagaimana irisan atau perubahan dari endorsement partai, endosinya adalah seseorang, ya, yaitu Pak Jokowi waktu periode 2014-2009, kemudian ikut ostentasi yang kemudian rakyat memberikan mandat. Inilah kemudian terjadi satu perdebatan. Tapi percayalah bahwa tadi katakan Pak Ganjar Pranowo, Ibu Megawati, Aryo Bimo, Jokowi adalah petugas partai. Tetapi sebagai pejabat publik itu adalah presiden, ada aturan konstitusinya. Kemudian juga tapi bahwa kalau hal-hal yang terkait dengan kepala negara, kepala daerah misalnya, kebijakan publik, administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, kemudian penghijauan. Ini maksud saya bahwa saya akan menegaskan bahwa sebagai endosi ini perlu dibawa ke berbagai perdebatan di kancah akademis. Jadi mahasiswa harus menyeret ini ke perdebatan akademis, bukan mengikuti perdebatan politis yang itu tentu sangat tendensius. Pertanyaan Noval kemarin ya, Mas. Misalnya di dalam spanduk ada kami bukan petugas partai tapi petugas rakyat. Dalam dimensi, dimensi itu adalah hal-hal yang dibawa oleh para politisi untuk memang mendegradasi PDI Perjuangan ya. Tapi saya percaya bahwa kawan-kawan akademis seperti intelektual Muhammad di kampus akan memperdebatkan ini dari pandangan-pandangan yang lebih akademis dan itu akan lebih jernih dari berbagai tendensi-tendensi pendapat maupun argumentasi. Baik Mas Arya. Coba kita dengarkan pandangan dari Prof. Karim. Kalau melihat kan tadi Mas Melki, kemudian juga Mas Arya Bima sudah menyatakan. Tapi kalau kita mendengarkan pernyataan kemarin dari Pak Ganjar, memang jawabannya tidak mengingkari juga mengenai petugas partai. Justru rasanya dibalikan lagi kepada mahasiswa. Kalau dari Prof. Karim menilainya seperti apa, Prof? Menurut saya jawaban Mas Arya Bima itu lebih tegas, lebih clear, lebih bening dan lebih mengena ya dibanding yang kemarin. Maaf Mas Arya ya, harus saya katakan seperti itu. Pertanyaan sederhana, petugas partai atau bukan? Dan kalau saya baca misalnya sejarah partai, istilah petugas partai itu istilah yang dikategorikan sebagai esoterik dalam dunia akademik. Esoterik itu artinya sebuah istilah yang hanya bisa dipahami
oleh mereka yang mengalaminya. Itu ada istilah seperti itu. Jadi karena itu maka pendekatan untuk memahaminya harus menggunakan pendekatan emik, bukan pendekatan etik. Pendekatan emik itu adalah pendekatan yang menggali makna dari apa yang diberikan oleh penggunanya dan apa artinya menurut mereka. Artinya menurut mereka yang membuat, yang menggunakan, yang memakainya. Bukan pendekatan etik, pendekatan yang dipakai dari luar. Jadi saya tidak menggunakan kacamata saya untuk memahami petugas partai, tapi saya harus menyelam ke dalam sejarah, ke dalam tradisi, ke dalam alam pemikiran yang menggunakannya. Itu dari sisi metodologi. Kalau kita taat asas pada pendekatan akademis terhadap sebuah fenomena yang bersifat esoterik ya, dan pendekatannya emik. Dan kalau kita lihat sejarah, ini kan ada kaitannya dengan sejarah Partai Nasional Indonesia yang menyatakan bahwa partai itu bertugas mendidik, menyadarkan, dan memimpin massa rakyat. Nah, mereka yang berhasil mengorganisir rakyat ditugaskan partai untuk terjun ke masyarakat. Nah, dalam konteks ini, ketika dia misalnya partai menilai seseorang berhasil mengorganisir massa rakyat, atau dengan kata lain seseorang berhasil mendapatkan kepercayaan partai untuk memimpin, menyadarkan, dan memimpin, mendidik rakyat, maka diberikan penugasan. Penugasan untuk terjun ke masyarakat itu kan luas. Bisa presiden, bisa DPR, bisa DPRD. Jadi saya melihatnya seperti itu. Hanya sayangnya, jangankan masyarakat umum, Mas Arya Bima. Kadang beberapa kader partai pun seperti seperti ngilu lidahnya untuk mengakui bahwa kader PDIP adalah petugas partai. Sebab kalaupun dibantah terang benderang apa yang dikatakan oleh Ibu Mega itu, bahwa Pak Ganjar sebagai kader dan petugas partai ditingkatkan penugasannya sebagai calon presiden. Itu terang benderang dan disaksikan oleh masyarakat ketika di bab tertulis diumumkan. Jadi menurut saya, dalam pemahaman saya bisa memahami itu dan tidak bisa dipahami sebagai seseorang yang bertugas melayani partai. Jadi menurut saya idiom atau istilah atau diksi petugas partai itu adalah mekanisme PDIP untuk menyeleksi kadernya yang dinilai bisa mengorganisir massa rakyat, kemudian diberikan tugas, apakah tugasnya sebagai presiden atau tugasnya menjadi anggota DPR. Perkara sudah ditugaskan dan terpilih menduduki jabatan yang ditempatinya, ya itu akan tunduk pada norma yang berlaku pada jabatan itu. Sebab saya yakin, saya tidak menemukan gradasi pemahaman bahwa petugas partai itu akan mengurangi norma yang berlaku pada sebuah jabatan. Dan kita tahu sebuah jabatan publik itu harus lolos evaluasi 2 tahap. Pertama, seorang pejabat publik harus lolos seleksi pada norma moral yang berlaku umum. Jadi sebelum menjadi pejabat, dia harus menjadi manusia dulu. Sebelum harus dia menjadi warga negara Indonesia dulu. Nah, setelah lolos kualitas moral warga negara Indonesia, barulah dinilai dengan etika, dengan moral yang melekat pada jabatannya. Jadi saya memahaminya seperti itu ya, tidak tendensi kiri, tidak tendensi kanan. Tetapi saya harus taat pada makna yang diberikan oleh bahasa berdasarkan pendekatan akademis terhadap istilah-istilah yang bersifat esoterik. Saya akan mengatakan hal yang sama, saya akan mendekati dengan cara yang sama terhadap istilah-istilah lain yang juga bersifat esoterik. Baik, saya ke Melki. Melki, ini yang peserta divisi kemarin ini peserta mahasiswa angkatan berapa? Kebanyakan mahasiswa baru. Mahasiswa baru ya. Mungkin jawaban Pak Ganjar itu, kalau misalnya saya tadi mengutip pernyataannya Mas Arya Bima ya, yang juga kemudian oleh Prof Karim adalah seharusnya kayak begitu tuh pernyataannya Mas Ganjar gitu kan ya, disampaikan oleh Mas Arya Bima. Mungkin terlalu berat kali ya Mas ya Mel ya, kalau misalnya buat mahasiswa baru menjabarkan pertanyaan novel tadi dengan dijawab seperti kayak Arya Bima. Mungkin ditahan dulu ya. Saya jeda berikut, kita akan lanjutkan diskusi kita, tetaplah bersama kami. Baik lagi, Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya ingin melanjutkan lagi ke Ketua BEM UI ini, Mbak.
menanggapi tadi yang saya sampaikan di segmen sebelumnya gitu ya Melki ya. Anda sendiri melihat dengan jawaban singkat padat seperti itu apa cenderung intimidatif kah kepada seorang mahasiswa baru atau seperti apa? Kalau kita melihat itu bukan soal intimidatif atau tidaknya Mas, tapi itu adalah soal apakah dia berhasil menjawab seluruh inti permasalahan dengan komprehensif. Kalau tadi disampaikan oleh Prof. Karim bahwa statement Pak Arya Bima justru jauh lebih clear, lebih terang, menurut saya juga sama, itu jauh lebih clear dan lebih terang gitu. Dan kalau ditanyakan apakah mahasiswa baru FISIP UI sanggup menerima hal itu, jawaban saya sanggup gitu. Kita semua orang-orang yang kemudian masuk UI dengan tes gitu. Kita masuk UI dan kita belajar. Jadi nggak terlalu berat lah ya dengan jawaban Pak Arya Bima tadi gitu. Jadi kalau menurut saya itu hal yang bisa diterima oleh mahasiswa manapun di seluruh Indonesia. Jadi seharusnya pun jawabannya bisa untuk lebih clear lagi. Tapi kalau menurut saya jadi BEM UI itu pertama kali mengeluarkan narasi adu gagasan di akhir Agustus. Setelah itu baru ada narasi-narasi, oh ini debat gagasan, ini bikin acara gagasan dan lain sebagainya. Dan salah satunya di FISIP kemarin gitu. Jadi acara-acara ini memang harus diperbanyak Mas, kalau menurut saya. Diperbanyak dan sehingga kalau kita belum puas dengan jawaban kemarin, ada acara baru untuk menerangkan lagi. Lainnya, ada momentum lain. Dan mungkin jawaban kemarin karena kekurangan waktu dan lain sebagainya. Tapi jawaban kemarin itu hanya jawaban mengenai petugas partai atau kan cukup banyak pertanyaan yang dilontarkan kan, baik dari dosen, dari juga mahasiswa. Apakah secara keseluruhan kurang memuaskan atau gimana? Kalau secara keseluruhan kurang memuaskan, jelas itu relatif Mbak sebenarnya gitu. Karena sampai hari ini pun kita masih belum bertemu dengan teman-teman yang kemarin menanyakan banyak hal gitu. Karena baru kemarin banget. Cuman kalau ditanya apakah ini sudah menjawab seluruh inti permasalahan, jelas dengan minimnya waktu dan minimnya kesempatan jawaban saya belum gitu, belum. Dan sepertinya memang harus diperbanyak lagi momentum-momentum seperti ini. Seperti misalnya Bu Suraya kan yang menanyakan soal paradigma pembangunan gitu. Seperti Mbak Umi juga yang menanyakan bagaimana komunikasi publik yang privat bisa tersegmentasi menjadi komunikasi publik yang berbentuk kebijakan gitu dan lain sebagainya. Sepertinya kan ini perlu untuk diperbanyak lagi hasanah. Kalau paparan dari Pak Ganjar sendiri kan cukup banyak visi yang dibawa melalui paparan tersebut. Kita mendapatkan banyak hal. Pertama soal optimisme. Yang kedua soal bagaimana pemimpin itu harus berfokus dengan penanganan korupsi dulu, baru meningkatkan perekonomian dan lain sebagainya. Kita mendapatkan banyak hal. Tapi lagi-lagi ini belum menjawab seluruh inti permasalahan yang ingin anak muda dengar. Seperti misalnya, kenapa sih BEM UI dan teman-teman BEM SUI itu ngotot bikin acara adu gagasan baca pres gitu. Simple, karena kita ingin melihat gagasan mereka dari perspektif anak-anak muda. Misalnya anak-anak muda concern soal lingkungan hidup, concern soal ini dan lain sebagainya ya. Biarkan orang-orang dengan segmentasi tertentu menanyakan hal itu. Dan itu mungkin belum semaksimal itu dijawab di acara-acara kemarin. Saya ke Mas Arya Bima. Mas Arya Bima, kalau memang jelas memang tadi dikatakan tidak terlepaskan memang ketika dia menjadi seorang presiden terpilih oleh pilihan rakyat seperti itu, tapi dia juga merangkap juga sebagai petugas partai. Nah, sebagai petugas partai ini apakah partai juga ikut bertanggung jawab, memberikan masukan, sebagaimana tadi Mas Arya Bima diapresiasi oleh teman-teman mahasiswa nih Mas Arya, kenapa penjelasannya tidak seperti Mas Arya Bima? Nah, hal ini mungkin nggak diberikan masukan kepada seorang Ganjar Pranowo, Mas Arya? Ya, Mas Arya. Baik, nampaknya jadi suaranya di jawaban saya ini adalah silakan. Jawaban ini adalah yang saya dapatkan dari Pak Ganjar semalam. Saya jam 1 sama dia. Saya tanya. Itu sangat luar biasa. Mohon maaf ya. Keberanianmu menjawab bahwa presiden bukan petugas partai kan gitu kan. Kalau Ganjar Pranowo adalah petugas partai. Ini baru saya dengar di antara para kader PDI Perjuangan. Bahkan Pak Jokowi pun tidak pernah menyampaikan itu, gitu kan? Saya pun juga baru menyampaikan ini ke publik pada hari ini. Rasionalisasinya seperti saya sampaikan, yang tadi saya sampaikan itu adalah dari Ganjar Pranowo. Oh, apa yang sebenarnya mengilhami kamu mengatakan bahwa seorang presiden bukan petugas partai? Karena seorang gubernur, seorang presiden itu diatur di dalam konstitusi, dalam undang-undang, gitu kan. Tapi dia katakan bahwa hal-hal yang menyangkut substansi yang diperjuangkan seorang kader untuk menjadi pejabat publik itu ada di dalam inherennya. Karena tadi seperti dikatakan Prof. Karim bahwa istilah itu tidak meredusir atau mendelegasi dari fungsi dan
memang tidak ada konstitusi yang bisa memecat presiden dari partai politik atau gubernur. Tapi walaupun konstitusi itu mengatakan bahwa pemilihan presiden adalah perorangan yang diusung oleh partai politik. Jadi saya katakan Dik Melki tadi bilang situasi saya nggak ngerti karena tidak ada di situ. Apakah range waktu dan banyaknya pertanyaan. Pak Ganjar adalah tipe orang yang anak hukum kan biasanya jawaban dulu baru argumentasi. Kalau jawabannya sudah cukup argumentatif, dia nggak jawab. Tapi kalau orang politik berargumentasi dulu, baru menjawab. Saya lihat pola, orang teknik juga cenderung begitu. Saya kebetulan juga dulu aktif mahasiswa. Orang teknik itu menjawab. Ya kan? Kalau dianggap ini sudah cukup rasional, yuk punya logika. Ya kalau orang sospol kayak saya, itu memberikan suatu indikator variabelnya begitu, terus baru memberikan akhirnya adalah jawabannya itu. Saya hanya tipologi karakter dari background akademisnya. Pak Ganjar Pranowo adalah seorang backgroundnya Fakultas Hukum, saya backgroundnya adalah sosiologi misalnya. Jadi cenderung memang bukti aja gitu Mas Arya ya. Ya tipe menjawab. Saya tadi argumentatif dulu gitu kan. Jadi tapi saya sekali lagi apresiasi pada Melki sebagai BEM FISIP itu luar biasa forum ini dan saya melihat betul perlu ada sesuatu yang panjang. Jangan seperti di KPU, moderator mengejar hal yang terlalu, semua dibatasi waktu. Mas Melki, berikan waktu kalau perlu sampai 2 hari ngomong di UI deh. Mereka bisa betul-betul bisa kita belajar betul kita mau ke tentang ide gagasannya. Baik, poinnya sudah ditangkap Mas Arya. Mas Arya Bima, saya mau ke Prof. Karim. Prof. Karim kalau melihat tadi kan memang kalau sedikit melihat backgroundnya dari Pak Ganjar kan dari hukum begitu ya. Tapi kalau melihat dari kemarin begitu ya paparannya, kemudian pernyataan-pernyataan dari Pak Ganjar sendiri, ini rasanya lebih banyak menggunakan terminologi seperti pejabat kampung, terus tidak menggunakan kata-kata petugas partai. Sebenarnya apa yang bisa ditangkap oleh Prof. Karim? Apakah memang image yang akan dibangun selama pemilu ini akan seperti itu dari sosok Ganjar Pranowo? Ya, pertama memang pola pikir seseorang itu dibentuk oleh pengalaman pendidikannya ya. Dalam bahasa ahli Belanda kan sering disebut situation gebundenheid, bahwa lingkungan yang mengitari pemikir itu akan mewarnai pemikirannya. Saya amini itu pendapat Mas Arya Bima. Nah, perkara apakah image yang dibangun itu akan seperti yang dikatakan, ya bergantung gitu ya, bergantung kepada konsistensi. Itu yang pertama, konsistensi. Kalau misalnya diksi, istilah, image dibangun berulang-ulang dan konsisten, itu akan terus mengena. Dan ada yang lebih kuat dari itu. Apa itu? Ya, ini koherensinya. Koherensi dengan tindakan, koherensi dengan perbuatan yang selama ini dipertontonkan. Sebab sekuat apapun kata-kata gitu ya, sekuat apapun image disuntikan, dia akan mental apabila berbantahan dengan fakta, dengan realitas. Orang bisa mengatakan 1000 kali langit menguning, tapi langit tidak akan kuning, tetap aja biru begitu loh. Nah, masyarakat akan lihat seperti itu. Saya sering mencontohkan kepada mahasiswa, coba pegang dagu, saya bilang. Pegang dagu, tapi saya megang dahi, mahasiswa akan mengikuti saya. Saya bilang pegang dagu tapi tangan saya ke dahi, itu artinya apa? 1000 kata dikatakan, kalau dia bertentangan dengan fakta, udah luluh lantak dia. Nah, jadi perkara pilihan diksi, perkara image yang akan dibangun, bergantung pada 2 hal. Pertama, konsistensi. Yang kedua, koherensi dengan tindakan, dengan fakta. Namun terlepas dari semua itu ya, kemunculan pertanyaan ini menurut saya tidak salah gitu ya. Bahkan menurut saya itu salah satu anugerah. Saya melihatnya kalau dalam bahasa Prancisnya itu kaviar barangkali ya, seperti Lionel Messi. Atau dalam bahasa Indonesia mungkin seperti sosis, itu pertanyaan tinggal lep sebenarnya. Pertanyaan umpan yang sangat enak. Tetapi kita harus pahami bahwa dalam situasi panggung seperti itu, pasti banyak hal yang ingin dipertimbangkan oleh Pak Ganjar ya. Bagaimana memoderasi berbagai kepentingan, berbagai sisi, mungkin juga mempertimbangkan ini mahasiswa semester berapa, prodinya apa. Jadi
Menurut saya itulah makna yang diberikan oleh beliau dan konteks yang mengitarinya harus kita maklumi, harus kita pahami. Namun terlepas dari itu semua, saya suka banget dengan diskusi seperti ini di kampus, sebab saya sudah lama mengidam-idamkan kampus itu menjadi arena yang terbuka untuk diskusi politik dengan memberikan kesempatan yang sama kepada semua kelompok, semua kepentingan, dan ini sudah diperlihatkan. Tinggal sekarang bagaimana memperbanyak forum ini. Ya, vitalitas para calon Mas Ganjar, Mas Arya Bima harus ditingkatkan sebab saya yakin forum-forum ini akan lebih banyak dan karena pertanyaannya bersifat alamiah, mencerminkan kelompok yang ada di kampus, dosen, peneliti, mahasiswa, ini menjadi sesuatu yang variatif dan segmented. Dan ini lebih berguna memberikan gambaran lebih komprehensif tentang sosok sang calon. Ya, kalau dari baliho aja kan kita tidak dapat informasi apa-apa. Iya. Baik, terima kasih banyak Prof. Karim. Terima kasih Prof. Karim. Nampaknya tidak hanya mungkin ruang untuk para baca pres, baca wapres begitu ya, tapi ruang untuk kita diskusi juga harus lebih panjang nih kayaknya. Betul, Mas Arya Bima terima kasih waktunya pagi ini Mas. Terima kasih banyak Mas Arya Bima. Melki terima kasih. 26 September. Ditunggu tuh sama Pak beberapa... Ganjar, Pak Anies, Pak Prabowo silakan datang ke UI lagi 26 September. Kita nantikan juga ya, publik menantikannya. Terima kasih banyak juga Mas Melki, sehat selalu, assalamualaikum.